seorang pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya di yaumil akhir kelak. Iya, Apalagi si pemimpinnya itu Muslim. Harus nggak sih ikut-ikutan terjun ke politik atau politik semua sama aja? Bahkan ada yang bilang juga politik itu kotor. Kalau menurut saya, politik itu adalah sesuatu yang penting untuk kita bahas, sesuatu yang harus juga kita punya pengetahuan di dalamnya, karena Islam dan politik seharusnya adalah satu hal yang tidak bisa dilepaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat melihat kembali obrolan senja bersama Aem Long, partner diskusi menjelang sore hari. Asik. Dan juga Kang Rena yang selalu membubuhi kata-kata yang dipikir-pikir, iya juga ya, gitu. Iya juga ya, bener juga ya. Itulah Kang Rena luar biasa. Di balik jujur ya teman-teman, karena beliau itu teman di kosan dulu, teman ngobrol. Tadinya ngobrol teman lu pundung, gitu, teman ngobrol galau, teman lu ngabisin kayak makanan gitu. dari istri yang lu nggak bawa ke kerjaan kan? Astagfirullah. Enggak, kita bukan ngomongin istri. Oh iya, Kita itu udah mau episode ngomongin, sebelumnya. yes, Di Kaliku Pernikahan. ya. Jadi sekarang itu karena tahunnya politik, sebagai anak muda nih. Iya, Lu anak iya, muda iya. nggak sih? Masih Iya, termasuk masih dong, muda masih dong, muda dong masih. kayak gitu kan. Nah, atau dari sudut pandang dari anak muda, khususnya dari anak teman hijrah mungkin ya. Harus nggak sih ikut-ikutan terjun ke politik atau politik semua sama aja? Bahkan ada yang bilang juga politik itu kotor, politik itu jahat gitu. Nah, sebagai anak muda kita harus memposisikan seperti apa sih gitu loh? Kalau menurut saya, gue, lo, kalau menurut saya mah, jelas politik itu sesuatu yang penting. Ya. Memang mungkin ada perbedaan sudut pandang terkait masalah politik. Anda jangan pura-pura baca masalah politik ya. Karena ini di sini ada fotonya almarhum Bapak B.J. Habibie. Itu bapak apa itu? Dr. Thohir itu, Sri Thohir. Terus. Udah lanjut lagi. Kalau menurut saya, politik itu adalah sesuatu yang penting untuk kita bahas, sesuatu yang harus juga kita punya pengetahuan di dalamnya, karena Islam dan politik seharusnya adalah satu hal yang tidak bisa dilepaskan. Ya, terutama karena gini, kan kalau kita melihat negara Indonesia dengan sistem demokrasi presidensial gitu ya, di mana keputusan, kebijakan itu kan diatur wewenangnya ada di Parlemen dan Presiden. Yeah. Maka menjadi penting akhirnya ketika kita ingin mengawal kebijakan-kebijakan yang baik untuk masyarakat, untuk Muslim, untuk rakyat pada umumnya, maka kita harus memilih pemimpin yang punya kapasitas ya untuk menjadi seorang leader ya dalam skala bernegara dan menjadi pemimpin yang adil untuk masyarakat. Makanya penting kalau menurut saya ya. Mohon maaf gitu. ya, khawatir lupa. Karena Indonesia itu mayoritasnya Muslim, diharuskan nggak sih untuk kita memilih calon pemimpin dalam hal ini presiden yang dia itu ngerti tentang agama? Harus. Bahkan wajib memilih pemimpin Muslim. Tapi sampai saat ini, maaf nih, Afwan, punten pisan, belum pernah melihat misal ya dari apa sih namanya, Bawaslu atau KPU atau apa gitu untuk dites tuh si calon presiden itu untuk baca Quran atau minimal yang wajib deh sholat 5 waktu, misalkan dia jadi imam pas ketika sholat maghrib gitu. Baiknya gitu, maksudnya sudut pandang lu ya, ini bukan kita ngobrol ini sudah diatur undang-undang nggak boleh dan lain sebagainya, itu di luar ranah kita, tapi ini kita ngobrolnya sebagai balik lagi tadi anak muda, khususnya mewakili teman-teman hijrah juga seperti itu gitu. Jadi apakah harus nggak sih gitu poin itu masuk? Sebenarnya gini, kalau berbicara secara pribadi, ya tentu kita sangat senang ketika kita punya pemimpin yang punya kapasitas dalam agama gitu ya. Ya bangga, senang, ya sesuatu hal yang memang menjadi harapan kita bersama. Tapi kalau misalnya dalam konteks bernegara, karena negara itu tidak mewakili entitas agama, ya apalagi di Indonesia kan ada 5 agama yang diakui secara undang-undang gitu ya. Betul. Maka ketika misalnya kita KPU atau mungkin
penyelenggara pemilu itu ya melakukan tes-tes tersebut, dikhawatirkan kan tidak memiliki entitas agama, mau mewakili entitas agama yang lain. Makanya kenapa ada Kementerian Agama. Nah, yang di situ dikhususkan untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan agama, terutama mungkin agama Islam di dalamnya gitu. Jadi presiden itu adalah pemimpin untuk semua masyarakat semua ya, agama dengan berbagai juga. keyakinan yang ada di dalamnya ya, dengan berbagai persoalan sosial yang juga ada di dalamnya. Nah, mungkin kira-kira hal itulah yang menjadi kebijakan kenapa di Indonesia tidak diterapkan tadi apa yang Amblong sarankan ya. Nah, berlepas daripada itu ya, kita sebagai seorang pemuda, sebagai seorang muslim ya tentu punya kewajiban untuk mensukseskan memilih pemimpin yang kita rasa, kita nilai, kita lihat itu punya kapasitas ya untuk memimpin Indonesia, memimpin masyarakat, memimpin umat Islam. Berarti salah satu ciri dari tadi kan harus yang amanah seperti itu ya, memiliki tanggung jawab, karena kan itu seorang pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya di yaumil akhir kelak. Ya, apalagi si pemimpinnya itu muslim seperti itu kan, itu sudah pasti. Kan kepemimpinan itu berat. Nah, untuk melihat amanah, bakal amanah nggak sih? Karena kan untuk janji semua punya janji yang panjang kali lebar sama dengan luas seperti itu kan. Tapi walaupun pada kenyataannya ya, saya nggak usah komentar. Jadi gini teman-teman, ketika kita berada di kondisi di mana memandang politik itu kotor, memandang semua calon itu sama saja gitu ya. Itu juga menurut saya pandangan yang nggak baik, pandangan yang tidak seharusnya ada dalam pikiran kita. Ya, karena keadaannya bukan kita melihat sekarang bagaimana bentuk politiknya, tapi bagaimana kita mengubah keadaan politiknya. Jangan sibuk mencari dan mencaci, tapi sibuklah untuk menjadi dan memperbaiki. Ya. Oke. Berarti tapi secara tidak langsung kita tuh untuk melihat si orang tersebut, si calon pemimpin itu bisa dilihat dari pertama rekam gini. Jejak atau... Satu, ketika kita melihat seorang pemimpin, kalau di konteks Indonesia ya, melihat rekam jejaknya. Itu. Yang kedua, lihat ulama-ulama yang kita yakini sebagai ulama yang lurus ya, yang kita juga sejalan dengan apa yang disampaikannya, itu dia mengarahkannya kemana. Ya, kenapa? Karena kita perlu hujah kan, kita perlu argumentasi yang dikeluarkan oleh orang-orang yang secara keimanan, kesolehan, keilmuan, itu kita bisa akui sebagai orang yang kredibel di bidang itu para ulama, para ustadz, para guru-guru kita. Maka baiknya memang ya kita ikut mereka, ya, karena pengetahuan kita kan terbatas. Ya, kan? Justru karena gua ini orang awam gitu kan, melihat misalkan tiba-tiba ada ustadz yang pro ke sana kemari lah ya, hampir ke semua calon itu ada ustadz kayak gitu. Nah, khawatir sebagai gua sebagai mewakili orang awam, khawatir itu mah cuma gimmick aja. Dideketin aja ustadznya, dideketin aja ulamanya, sehingga ulamanya sampai saya pernah baca komen juga, ustadz dikasih amplop berapa gitu, sampai berpikirnya terlalu jauh gitu kan, maksudnya padahal kan terlepas dia dapat amplop ataupun tidak, itu bukan menjadi urusan kita. Kan sebenarnya poinnya kan kayak gini, ulama itu menjadi salah satu poin yang membuat kita lebih yakin dalam memilih seseorang. Kayak kan tadi ada rekam jejak ya, kemudian selain itu ada gagasan, ide dan gagasan ya, baru tadi yang ketiga adalah kemana orang-orang soleh ya, orang soleh itu tadi di garis bawahi adalah orang yang memang lurus, punya kapasitas dalam melakukan pendekatan terhadap hal-hal politik tadi gitu ya. Kemana mereka kemudian mengarahkan suaranya. Maka dari tiga hal ini ya itulah yang harus kita ikuti. Kalau menurut saya ya, menurut gue sih gitu cara pandangnya. Dari kalau misalnya kita pusing, siapa sih yang harus kita pilih ini untuk memimpin Indonesia ke depan gitu ya? Ya lihat aja. Orang yang ada rekam jejaknya jelas, gagasan-gagasannya juga bagus gitu ya. Kemudian para ulama atau didukung sama secara ulama. Ini ijma ya kan, makanya ada ijtima kan ya. Ada kalau nggak penyatuan ya dari para ulama-ulama itu untuk menyatakan suara gitu atau memberikan pendapat terkait kepemimpinan Indonesia ke depan. Nah,
kita ikuti suara mayoritas ulama itu, bukan mohon maaf gitu ya 1-2 ustadz, tapi mayoritas para ustadz ini mengarahkan suaranya itu seperti apa. Kemana gitu. Nah, dan itu cara memilih pemimpinnya kira-kira begitu. Jadi jangan lagi ada orang yang melihat bahwa ngapain berpolitik, semuanya sama aja. Terus ada juga yang berpikir bahwa siapapun presidennya, gue tetap nyari makan sendiri, gue tetap kerja sendiri. Tapi balik lagi di balik kita memang gitu. Maksudnya gue sebagai pekerja ketika ganti presiden nanti gue tetap seorang pekerja. Tapi lihat di situ ada kebijakan-kebijakan yang menjadikan lebih banyak kemadorotnya kah? Atau sebaliknya lebih ke maslahat. Mungkin seperti itu ya. Betul. Jadi ada juga yang ngapain lu sekolah tinggi-tinggi, presiden udah ada gitu kan. Jadi berpikirnya tuh dangkal ataupun pendek gitu berpikirnya. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya kayak gitu karena kita itu tidak melihat dari skala nasional atau skala kebijakan. Karena melihatnya kan hal-hal yang kecil aja. Ya, jadi itulah bentuk keegoisan kita terhadap bangsa ini sebenarnya. Ya, terhadap agama ini. Ketika kita hanya mengukur untuk diri kita sendiri, bukan untuk kemaslahatan bangsa, kemaslahatan agama, kemaslahatan masyarakat. Akhirnya ya pembandingnya hanya diri kita kan. Ya apa yang menurut kita menguntungkan itu yang kita pilih gitu. Tapi dia tidak berpikir tentang skala kebijakan. Justru dengan kebijakan-kebijakan yang baik, peluang-peluang kebaikan yang akan kita dapatkan itu jauh lebih banyak. Terus juga ngomongin masalah sudut pandang ya. Jadi kadang ada juga seseorang yang nomor satu itu memang bagus. Tapi karena si orang ini contoh ya, paslon nomor urut 1 misalkan dia itu bagus. Tapi karena si orangnya tersebut punya kepentingan, itu gimana sih cara menyikapinya gitu kan, karena pada intinya punya kepentingan apa? Ya gue dapat kursi, gue dapat jatah gitu. Kayak gitu karena kan pada intinya saya pernah mendengar juga atau baca satu quotes bahwa pada dasarnya semua orang itu baik, tapi mereka itu punya kepentingan, sehingga bisa dikatakan orang itu bisa jahat karena apa? Dia punya kepentingan, entah itu kepentingannya pribadi karena pengen jadi penguasa, pengen jadi pejabat, nyalik tadi, atau memang kepentingan untuk bersama gitu. Betul. Memang gitu begitu sih. Karena kan namanya demokrasi itu mimbar bebas ya. Setiap orang itu punya kesempatan yang sama, punya peluang yang sama, dan punya kepentingan yang berbeda-beda. Nah, itu deh benar. Balik lagi sama kepentingan. Jadi kayak gitu, makanya kita juga harus memanfaatkan mimbar demokrasi ini untuk kepentingan bersama. Maksudnya gini, jangan justru kita itu melihat demokrasi itu hanya digunakan oleh orang-orang yang punya kepentingan pribadi. Ya, tapi justru kita harus mewarnai demokrasi ini dengan membawa kepentingan masyarakat, membawa kepentingan umat gitu. Bersama. Jadi sudut pandangnya begitu. Karena kalau misalnya kita tetap melihat sudut pandangnya, ngapain tuh berpolitik, ujung-ujungnya korupsi. Karena kita ngelihatnya politik adalah diisi orang-orang yang suka korupsi. Tidak tepat pada intinya. Sementara kita yang nggak korupsi, ya malah hanya mencaci. Ya kan, hanya mengatakan begini begitu tanpa kita juga membuat perubahan untuk memperbaiki demokrasi ini. Hati-hati gitu. Ngomong perubahan ya. Masih ada waktu? Oke. Apa yang perubahan? Itu bajunya aja udah ini baju gemoy. Baju gemoy itu. Enggak lah, tetap perubahan. Baju gemoy. Oke. Udah 2 periode. Jadi kalau lo milihnya yang mana? Ya, amin. Aduh. Ini politik identitas nih gitu nih. Kok identitas ya? Oke, kita lanjut. Karena masih ada waktu. Rasulullah SAW itu beliau berpolitik nggak sih? Berpolitik atau bersiasi. Namanya negara itu pasti ada politik. Dalam perang itu juga ada politik. Politik kan siasat. Ya untuk ya kalau misalnya dalam konteks kita sekarang kan untuk kepemimpinan, untuk kebijakan gitu ya, untuk mengawal hak-hak masyarakat, umat dan lain sebagainya, maka politik itu penting. For me ya. Kan hanya yang menjadi perbedaan itu kan masalah demokrasinya saja, sistemnya saja gitu. Tapi berbicara tentang politik ya jelas politik itu sesuatu yang penting. Gitu. Oke, jadi teman-teman bulan Februari 2024 jangan golput. Dah. Ya, pastikan kita memilih pemimpin yang akan membawa Indonesia menjadi lebih baik
Ayo kita sama-sama nih sebagai anak-anak muda menjadi bagian daripada orang-orang yang mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Karena itu untuk kepentingan kita juga, untuk kepentingan masa depan kita, kepentingan keluarga kita, anak cucu kita. Benar. Iya, jangan sampai kita 5 tahun ke depan dipimpin oleh orang yang tidak punya kapabilitas kepemimpinan atau apa ya? Hanya mementingkan egonya sendiri. Yang penting gua berkuasa, yang penting gua bisa segalanya, punya segalanya, tidak mementingkan halayak banyak seperti ini. Diskusi kita kayak berat banget ya hari ini ya. Iya, tapi yang nonton kayaknya apaan sih gitu. Iya. Ya begitulah obrolan senja. Iya, terlalu berat nggak sih? Tapi setidaknya ada, ya balik lagi kita poinnya adalah ada orang-orang yang mereka itu cuek banget sama politik, udah males gitu. Jadi menggarisbawahi politik itu jahat. Makanya tugas kita mengedukasi. Ya. Tugas kita mengedukasi ya teman-teman yang masih belum terbuka hati dan pikirannya, yang masih melihat KTP, bahwa politik ini begini begitu. Ya, ada baiknya teman-teman membuka kembali literasinya. Yep. Biar kita bisa menempatkan suara kita pada orang yang tepat. Gitu, Kak. Jadi, insya Allah waladhdallin. Amin. kan kalau sholat iya bener kan, waladhdallin amin, masa kobul, masa gitu. Iya. Dah, jadi teman-teman gitu ya. Jadi teman hijrah itu tidak boleh memperlihatkan keberpihakan. Betul. Jadi kita mempersilahkan teman-teman untuk memilih sesuai dengan hati nurani yang penting teman-teman memilih ya. Kalau kita saya tidak memaksa untuk Allah selalu mengaminkan Indonesia yang terbaik. Iyalah, menuju perubahan. Iya kan, mengaminkan Indonesia yang terbaik kan? Iya, mengaminkan perubahan yang terbaik. Iya. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Iya. 5 tahun ke depan. Gimana dong? Oke ya teman-teman, terima kasih. Jangan bosan juga untuk nonton kita. Insya Allah kita untuk bisa istiqomah ngadain acara di sore-sore kayak gini. Iya, ini mah udah mau syuting aja belum? Udah alhamdulillah loh. Yes, enggak juga sih. Iya. Aja. Ya, jadi minggu depan kita akan membuat video yang lebih keren lagi lah dari bahasan-bahasan ini. Betul. Kita ngebahas Palestina belum loh? Belum. Gimana kalau kita bahas Palestina? Keren banget itu. Mau? Justru tadinya hari ini tuh mau bahas Palestina, cuma bajunya next video aja gitu. kita bahas tentang Palestina. Deal nggak? Pengen nangis sih. Bahas Palestina ya? Oke. Mudah-mudahan ya, insya Allah. Baik, kita akan bahas Palestina di video selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton YouTube-nya Teman Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.